Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hotmir Oktaviani Sinaga dengan NIM 122400052 dari kelompok praktikum PTT 2 kelompok 5 dengan asisten praktikum Kak Ayu Lintang Ramadona. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video percobaan mengenai dioda dan aplikasinya. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Baik, jadi di sini untuk percobaan pertama yaitu percobaan karakteristik dioda ideal. Di mana pada karakteristik dioda ideal kita mempunyai dua karakteristik yaitu forward bias dan reverse bias. Di mana forward bias adalah kondisi saat anodanya positif, katodanya negatif. Dan reverse bias adalah kondisi saat anodanya negatif dan katodanya positif. Baiklah, kita mulai untuk percobaan yang pertama, karakteristik dioda ideal untuk forward bias. Yang pertama, kita klik dulu di bagian ini, di bagian komponen mode, kita pilih yang P, lalu kita cari jenis dioda bus 16. Kita pilih yang ZX, kemudian kita OK. Selanjutnya kita letakkan dia di tengah-tengah sini. Kemudian kita pastikan sudah benar. Kita reverse, kita rotate dia sini lalu kita mirror. Oke, jadi ini adalah kondisi untuk dioda forward bias, di mana anodanya positif dan katodanya negatif. Kemudian, kita ke generator mode. Kita pilih DC, kita posisikan di sini. Oke, lalu kita ke probe. Baru kita pilih current, kita posisikan di sini. Lalu kita ke terminals untuk memilih ground. Groundnya kita letakkan di sini. Kemudian kita ke grab untuk memilih DC sweep. Lalu kita letakkan DC sweep-nya di sini. Oke. Lalu kita akan ubah satu-satu komponennya. Yang pertama dari voltage-nya dulu. Ini kita namakan dengan V input. Lalu kita pilih manual edits, di mana value-nya kita ubah menjadi X kecil. Lalu oke. Kemudian untuk current-nya, ini kita beri nama E output. Kita oke-kan. Ini diodanya, lalu ini ground-nya. Dan untuk DC sweep-nya, kita ubah sweep variable-nya itu X kecil. Oke. Lalu, kita hubungkan seluruhnya dari dioda, kita hubungkan ke tegangan. Kemudian dari dioda kita hubungkan ke current. Dan dari current juga kita hubungkan ke ground. Nah, setelah seperti ini, ini E output, kita klik lalu kita pindahkan ke dalam DC sweep-nya. Setelah ini kita klik spasi pada monitor, pada laptop, dan muncullah tampilan sinyal untuk forward bias. Dan ini adalah hasil percobaan untuk karakteristik dioda ideal forward bias. Kemudian untuk yang reverse bias, kita tetap menggunakan komponen yang sama, hanya saja nanti diodanya ini kita balik posisinya, yang dimana anodanya menjadi negatif dan katodanya menjadi positif. Masih tetap sama langkahnya, kita cari dulu diodanya, kita letakkan di sini, lalu kita posisikan untuk dia berlawanan arah dengan sebelumnya. Kita mirrorkan lagi. Setelah seperti ini, lalu kita ke generator, kita ambil DC-nya, tegangannya, baru kita letakkan di sini, lalu kita ke probe, kita ambil current-nya, kita letakkan di sini. Lalu selanjutnya kita jangan lupa ground, kita letakkan ground-nya di sini. Oke, lalu kita ambil DC sweep, kita letakkan DC sweep-nya di sini. Kita ubah komponennya satu-satu, mulai dari voltage-nya kita ubah beri nama jadi V input dengan manual edits, value-nya sama dengan X kecil.
Lalu kita klik OK. Kemudian untuk yang current-nya juga, sebentar. Oke, untuk yang current-nya juga, ini kita beri nama e-output. Lalu kita OK. Juga DC sweep-nya kita ubah sweep variable-nya jadi X kecil. Oke, lalu kita hubungkan dari dioda ke V input, dari dioda ke E output, dari E output ke ground. Kemudian kita bawa E output ke dalam DC sweep, lalu kita klik spasi. Dan muncul sinyal untuk reverse bias-nya. Dan ini adalah hasil percobaan pertama, yaitu karakteristik dioda ideal untuk forward bias dan juga reverse bias. Baik, kita masuk ke percobaan kedua, yaitu aplikasi dioda, di mana dioda sebagai clamper. Jadi, pada aplikasi dioda sebagai clamper ini, kita juga memiliki dua jenis, yaitu nanti untuk yang clamper pertama yang bernilai positif, di mana diodanya adalah forward bias, dan untuk clamper kedua yang bernilai negatif, untuk dioda reverse bias. Jadi, kita mulai yang pertama, untuk clamper pertama yang bernilai positif. Langkahnya, kita ke komponen mode, kita pilih P. Lalu, kita akan mencari 4 komponen di sini. Kita menggunakan 4 komponen. Ada yang pertama itu adalah generic dioda. Kita pakai yang ini, lalu OK. Kita letakkan di sini. Karena dia forward bias, jadi kita letakkan posisinya sesuai rangkaian yang di modul. Dia mengarah ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian komponen yang lain, kita klik lagi P, kita masukin komponen kapasitor. Kita pakai yang polarized kapasitor. Kita OK. Lalu kita klik di sini. Sesuai modul, nilai kapasitornya kita ubah menjadi 1 U Fahrenheit. Kita OK. Kemudian kita ambil untuk resistor lagi, kita klik P, lalu kita cari resistor. Baik, yang ini kita OK. Kita letakkan resistornya di sini. Kemudian kita ubah posisinya supaya sesuai dengan rangkaian yang ada di modul. Lalu yang terakhir yaitu ada V-sign, tegangan sumbernya. Oke, yang ini. Lalu kita OK-kan, kita letakkan dia di sini. Dan untuk V-sign-nya, kita ubah untuk DC offset-nya itu 10, amplitude-nya 5, dan frekuensinya adalah 50. Kita OK-kan. Kemudian, jangan lupa untuk menambahkan ground. Kita tambahkan ground. Dan kita posisikan dia di sini. Oke, lalu kita hubungkan seluruh komponen ini agar menjadi rangkaian. Kita hubungkan dulu dari tegangan ke kapasitor, kemudian dari dioda ke kapasitor, dan dari dioda ke resistor. Intinya resistornya harus, sebentar. Resistornya kita turunin sedikit. Kemudian dari dioda ke resistor, dari dioda juga ke sumber, dari dioda ke resistor. Jangan lupa ground-nya dihubungkan dengan rangkaian. Nah, jika sudah mendapatkan rangkaian seperti ini, kita memerlukan osiloskop untuk menampilkan gelombang dari rangkaian ini, di mana kita bisa pilih pada instrumen, terus kita pilih osiloskop, kita letakkan di sini. Channel A pada osiloskop kita hubungkan kepada rangkaian, kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita bisa menjalankan rangkaian ini dengan klik segitiga yang ada di pojok kiri, kita run, dan akan menghasilkan bentuk sinyal yang seperti kuning yang ini. Lalu kita atur supaya dia berbentuk sinyal yang jelas. Supaya sinyalnya jelas, kita atur dulu kerapatannya. Oke. Nah, ini kita turunin dulu. Oke. Maka untuk percobaan clamper pertama yang bernilai positif, bisa kita lihat bahwa pada
gelombang yang atas ini dia bernilai positif, sedangkan pada yang bawah dia tidak membentuk satu gelombang penuh, artinya dia bernilai negatif. Seperti ini. Dan ini adalah tampilan untuk lempar pertama yang bernilai positif dengan posisi dioda adalah forward bias. Dan ini bisa kita lihat bentuk gelombangnya tidak penuh ya. Ada nilai negatif di yang bawah. Kemudian kita akan lihat untuk lempar kedua yang bernilai negatif, yang dimana diodanya bersifat reverse bias. Kita tetap menggunakan, pertama kita berhenti dulu, kita stop dulu, stop simulation. Nah, kita akan membuat rangkaian kedua untuk clamper, dioda sebagai clamper, tetap menggunakan komponen yang sama, tetapi nanti diodanya kita balik. Yaitu, pertama kita cari dulu lagi untuk dioda, kita letakkan dia di sini, kita bisa posisikan di sini, kemudian tidak lupa untuk kita rotate dulu, lalu kita mirror, mirror. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan kapasitor, tetap. Kita pakai kapasitor, kita posisikan di sini. Dan jangan lupa untuk mengubah nilai kapasitornya adalah sebesar 1 UF. Oke. Lalu kita juga menggunakan resistor. Kita bisa letakkan resistornya di sini. Dan diubah posisinya supaya sesuai dengan bentuk yang ada di rangkaian modul. Kemudian kita juga menggunakan V-sign. V-sign-nya kita letakkan di sini. Mungkin bisa dinaikkan aja. Oke. Lalu tidak lupa untuk ground, kita ke terminal, jangan lupa ground. Kita letakkan ground-nya di sini. Oke. Selanjutnya kita ubah untuk yang V-sign, jangan lupa untuk DC offset-nya itu 10, amplitude-nya itu 5, dan frekuensinya adalah 50. Oke. Nah, lalu kita hubungkan dari kapasitor. Sebentar. Kita hubungkan dari tegangan ke kapasitor, dari dioda ke kapasitor, dari dioda ke resistor, dioda ke tegangan sumber, dari dioda ke resistor, kemudian ground-nya dihubungkan dengan rangkaian. Oke, kita memperoleh rangkaian kedua seperti ini, yang dimana posisi diodanya dibalik. Lalu supaya kita dapat menampilkan bentuk gelombangnya, kita memerlukan osiloskop. Kita letakkan osiloskopnya di sini. Dan sama, channel A pada osiloskop kita sambungkan dengan rangkaian. Setelah ini, kita bisa running kembali, kita lihat apakah simulasi ini berjalan. Oke, di sini kita bisa lihat, kita atur lagi supaya dia membentuk gelombang yang sempurna. Oke, tetap kerapatannya. Oke. Ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari clamper kedua yang bernilai negatif ini, kita lihat bahwa gelombang yang utuh itu ada di bagian bawah, yang berarti ini bernilai positif, dan yang atas dia bernilai negatif. Dan ini membuktikan bahwa posisi dioda mempengaruhi hasilnya. Jika kita bandingkan dengan yang sebelumnya saat dioda berada di forward bias, posisi gelombang penuhnya itu ada di bagian atas, yang berarti yang atas dia bernilai positif. Sedangkan pada dioda yang bersifat reverse bias, gelombang positifnya itu ada di bawah, sedangkan yang di atas dia bernilai negatif. Jadi, dengan begitu kita bisa membuktikan kebenaran dari hasil percobaan untuk aplikasi dioda sebagai clamper. Baik, kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu aplikasi dioda sebagai clipper, di mana pada percobaan dioda sebagai clipper ini, kita memiliki dua rangkaian, yang dimana nanti rangkaian clipper pertama yang bernilai positif, dan rangkaian clipper kedua yang bernilai negatif, yang juga dipengaruhi oleh
posisi dioda, apakah dia forward bias ataupun reverse bias. Jadi untuk yang pertama kita akan membuat rangkaian clipper yang bernilai positif, yaitu untuk forward bias. Kita coba, pertama kita ambil ke bagian generate komponen, lalu kita pilih ke P, dan di sini kita akan mencari 3 komponen. Yang pertama itu ada V-sign, yang menjadi tegangan sumbernya, lalu kita posisikan di sini. Kemudian untuk V-sign, kita harus mengubah dulu untuk amplitudenya itu ada di 10, dan juga frekuensinya 10. Height all-nya kita ubah sesuai di modul, diubah jadi show all, begitupun pada frekuensinya diubah jadi show all. Lalu OK. Nah, muncul tampilannya. Kemudian kita memerlukan komponen dioda. Di sini kita pakai yang generic dioda. Ini bisa kita ambil. Oke. Lalu kita letakkan diodanya di sini. Sesuai rangkaian, karena ini adalah forward bias, maka katodanya itu yang bernilai positif. Kita rotate. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita memerlukan juga komponen resistor. Resistor. Kita pilih. Lalu kita posisikan di sini. Lalu, selanjutnya kita buka di bagian instrumen. Lalu kita ambil DC voltmeter yang ini. Kita posisikan dia di sini. Oke. Lalu tidak lupa dengan ground. Kita ke terminal, kita ambil ground-nya, lalu kita letakkan di sini. Ya. Lalu kita hubungkan semua komponen agar membentuk rangkaian dari tegangan ke resistor, dari dioda ke resistor, dioda ke DC voltmeter, dari dioda ke sumber, tegangan sumber, dari dioda ke DC voltmeter. Sebentar ini. Lalu ground-nya kita sambungkan dengan rangkaian. Nah, untuk ini adalah rangkaian untuk clipper pertama yang akan bernilai positif dengan posisi dioda forward bias. Lalu kita akan membuat satu lagi rangkaian untuk clipper kedua yang bernilai negatif, di mana posisi diodanya adalah kebalikan dari dioda yang pertama ini. Di sini saya hanya menggunakan satu osiloskop, sehingga nanti tegangan sumber dan dioda pada rangkaian pertama akan kita hubungkan dengan channel A dan B di osiloskop. Ini sekarang kita buat untuk rangkaian kedua, yaitu rangkaian clipper negatifnya. Menggunakan komponen yang sama, kita bentuk dulu untuk diodanya. Kita posisikan dia di sini. Kita letakkan diodanya di sini, dan tidak lupa untuk kita rotate dulu, baru kita mirrorkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil V-sign sebagai tegangan sumbernya. Kita letakkan V-sign-nya di sini, dan jangan lupa untuk mengganti amplitudenya, yaitu 10, dan juga frekuensinya juga 10. Ini kita show all, ini juga kita show all. Oke. Lalu kita ambil resistor, kita letakkan resistornya di sini. Kemudian ke instrumen kita ambil DC voltmeter, kita letakkan DC voltmeternya di sini. Lalu tidak lupa ground, kita letakkan ground-nya di sini. Kemudian kita sambungkan semua komponen agar membentuk rangkaian. Apa ini? Kita ulangi lagi dulu. Ini ke sini, lalu ini ke sini. Kemudian ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Tidak lupa untuk menghubungkan ground-nya. Sebentar. Sini. Oke. Kita hubungkan ground-nya dengan
rangkaian. Oke, jika sudah seperti ini, kita ambil dari instrumen yaitu osiloskop untuk menampilkan hasil gelombangnya. Karena tadi di sini saya menggunakan satu osiloskop, maka yang channel A kita sambungkan dengan tegangan sumber V sin 1, V1. Dan channel B kita hubungkan dengan dioda 1. Lalu channel C kita hubungkan dengan V2. Dan channel D kita hubungkan dengan D2. Oke, menjadi seperti ini. Jika sudah, sebentar. Kita bisa running dengan di pojok kiri ini kita run simulasinya. Nah, di sini kita akan diberikan tampilan 4 gelombang. Itu kita atur satu-satu. Yang dari channel A ini adalah channel dari osiloskop yang dihubungkan ke V1. Kita atur dulu. Sebentar. Ini kegedean. Oke, jadi ini aku rasa udah sesuai terangan dokter. Terangan sedikit. Nah, ini kita ingat untuk yang kita one shot dulu. Oke, untuk gelombang penuh ini, yang kuning, ini adalah gelombang yang menyatakan channel A pada osiloskop yang kita hubungkan dengan tegangan sumber di V1. Bentuknya adalah gelombang penuh seperti ini. Kemudian untuk channel B yang berwarna biru ini adalah channel yang kita hubungkan dengan dioda 1 yang bersifat forward bias dan menghasilkan bentuk gelombang yang untuk gelombang atas yang positif, gelombang bawahnya dia bernilai negatif. Seperti ini. Kemudian untuk channel C yang warna pink, kita perhatikan bahwa ini kita hubungkan dengan tegangan sumber pada V2. Kemudian yang hijau, ini adalah channel D yang kita hubungkan dengan dioda 2 yang bersifat reverse bias. Dan pada dioda 2 ini bisa kita lihat gelombang bawahnya dia yang positif, gelombang atasnya dia bernilai negatif. Dan ini adalah hasil dari percobaan aplikasi dioda sebagai clipper. Sekian video percobaan mengenai praktikum dioda dan aplikasinya menggunakan Proteus. Apabila ada salah kata ataupun salah materi, saya mohon maaf. Dan semoga video ini boleh memenuhi tugas praktikum 2 untuk modul 2. Terima kasih, sampai ketemu kembali.